Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Dino Pandi, NIM 22101211. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu depresiasi, inflasi, dan deflasi. Di sini ada depresiasi. Depresiasi berkaitan dengan terjadinya menurunnya aset karena usai kehausan dan kehausan hal meskipun suatu aset mungkin di dalam kondisi kerja yang sangat baik. Fakta bahwa aset itu nilainya turun dari waktu ke waktu sehingga perlu diperhitungkan dalam studi evaluasi ekonomi setelah pajak. Jadi, aset merupakan sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu, perusahaan, atau negara yang diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Depresiasi atau penyusutan adalah alokasi biaya suatu aset tetap seperti mesin, gedung, atau kendaraan selama masa manfaatnya karena penurunan nilai akibat penggunaan kekuatan atau faktor waktu tujuan. Yang pertama, yang digunakan untuk perusahaan untuk mengalokasikan sejumlah dana guna mengembalikan modal yang telah diinvestasikan dalam aset fisik, sifatnya sebagai statis. Kedua, digunakan untuk instansi perusahaan sebagai sarana pengurangan pajak pendapatan usaha yang harus dibayar. Di sini ada konsep deterioration, penyusutan nilai aset. Di sini ada dua, yang pertama penyusutan fisik dan penyusutan fungsional. Di sini ada metode perhitungan depresiasi. Yang pertama, metode garis lurus. Metode garis lurus ini adalah metode paling sederhana yang paling sering dipakai dalam perhitungan depresiasi aset. Metode ini mengasumsikan bahwa nilai aset menurun secara linear dengan berjalannya waktu. Biaya depresiasi dialokasikan dengan jumlah yang sama setiap tahun selama masa pakai aset semua. Rumus depresiasi garis lurus adalah sebagai berikut, yaitu D sama dengan D kurang lebih S per N. Nilai buku book value setelah tahun pemakaian adalah BPT sama dengan P kurang buka kurung P per N kurung kali P kurang P per S. Sini ada contoh soal. Yang pertama, sebuah alat mempunyai harga 200.000 dan dapat didepresiasi masa pakainya 5 tahun. Perkira alat tersebut adalah 20.000 pada akhir tahun kedua. Di sini ada cara penghitungan menggunakan metode SLD, yaitu P itu sama dengan 200.000 dan N-nya itu tahunnya selama 5 tahun dan PS-nya itu masanya 20.000. Diketahui D sama dengan P kurang VS per N sama dengan 200.000 kurang 20.000 per 5 tahun sama dengan 36. D3 sama dengan 3 kali 20.000 kurang 20.000 per 5 tahun sama dengan 108.000. Di sini ada metode perhitungan depresiasi atau SOYD, metode jumlah angka tahun. Metode ini sering digunakan untuk menghitung depresiasi pada investasi yang berisiko tinggi, sehingga jika terjadi masalah dalam operasi aset maka kerugian dapat dikurangi. Metode SOYD menghasilkan nilai depresiasi yang sangat besar pada awal pakai aset dan selanjutnya mengecil hingga akhir masa depresiasi. D sama dengan D umur sisa kali aset per SOYD 2 kurung V kurang V per S.
aset dengan fee 900.000 masa pakai dalam 5 tahun. Nilai sisa 70.000. SOYD N buka kurung N tambah 1 tutup kurung 2 sama dengan 5 tambah 1 sama dengan 15. D1 5 kurang buka kurung 1 kurang 1 tutup kurung per 15 100 kurang 70 sama dengan 277. Dan di sini 5 kurang 2 kurang 1 sama dengan 15 dan seterusnya. Sini ada metode perhitungan depresiasi, ada beberapa. Yang pertama, nilai aset pada akhir tahun pertama, BV 1 sama dengan B buka kurung 1 kurang F tutup kurung. Di sini juga ada nilai aset pada akhir tahun kedua, BB 2 sama dengan B buka kurung 1 kurang F tutup kurung yang kedua. Di sini juga ada nilai aset pada akhir tahun ketiga, BPN sama dengan B buka kurung 1 kurang F tutup kurung per NV FS. Di sini ada nilai aset akhir tahun berpakai, BPN sama dengan B 1 kurang F tutup kurung pangkat F sama dengan V per S. Oleh karena itu F sama dengan 1 kurang buka kurung VS per V tutup kurung 1 per N. Di sini ada metode perhitungan depresiasi, metode saldo menurun ganda. Versi dipercepat dari metode saldo menurun tarif 2 kali lipat dari tarif tersebut tanpa memperhitungkan nilai residu pada perhitungan awal. Biaya penyusutan tersebut nilai buku awal sama tingkat penyusutan. Contohnya, mesin dengan harga peroleh 600.000, taksiran nilai sisa 40.000, kurang taksiran umur 5 tahun, tarif depresiasi 20%. Di sini tarif depresiasi 100% per 5 sama dengan 20%. Tahun pertama 2 kali 20% kali 600.000 sama dengan 240.000. Tahun kedua 2 kali 20% kali 360.000 sama dengan 144.000. Mungkin contoh soal yang pertama seperti yang sini ada depresiasi per tahun 600.000 kurang 40.000 per 56 sama dengan 10.000. Depresiasi tahun pertama 16 kali 10 sama dengan 160.000. Depresiasi tahun kedua 30.000 kali 10.000 sama dengan 300.000. Depresiasi tahun ketiga 10.000 kali 10.000 sama dengan 100.000. Di sini ada nilai akhir tahun debit dan depresiasi kredit akumulasi depresiasi total akumulasi depresiasi dan nilai buku. Di sini pada tahun pertama debit beban depresiasi sebesar 160.000 dengan nilai buku 440.000. Di tahun kedua 300.000, nilai buku
debit beban depresiasi 100.000, total akumulasi 550.000, nilai buku 40.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan inflasi dan deflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa secara umum naik dari waktu ke waktu. Contohnya kita membeli beras yang tahun lalu harga 6.500 per liter, sekarang menjadi 18.500 per liter. Deflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa justru turun secara terus-menerus dalam satu minggu waktu. Sebelumnya minggu ini 18.500 per liter, tapi minggu depan turun menjadi 16.500 per liter, lalu turun lagi menjadi 15.000 per liter karena tahun harga terus menurun, menjadi menundakkan belanja Di sini ada beberapa alasan terjadinya inflasi dan deflasi. Yang pertama, kalau untuk inflasi, jumlah uang yang berbeda terlalu berlebihan sehingga melebihi keuntungan. Yang kedua, tradisi masyarakat yang bersifat konsumtif sering mengimpor barang. Yang ketiga, terjadinya bencana alam. Yang keempat, terjadinya defisit pada APBN. Yang kelima, terjadinya akses kredit suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah kredit, dan seterusnya. Di sini ada beberapa terjadinya deflasi. Pertama, menurunkan jumlah uang yang sangat beredar di masyarakat. Yang kedua, naiknya jumlah barang di pasar. Yang ketiga, permintaan barang menurun. Dampak inflasi dan deflasi. Yang pertama, ada dampak inflasi terhadap perekonomian secara umum, mendorong penanaman modal spekulatif, tingkat bunga meningkat, adanya ketidakpastian keadaan ekonomi di masa yang akan mendatang, timbulnya masalah dalam neraca pembayaran. Dampak inflasi terhadap perekonomian secara khusus, dampak inflasi terhadap pendapatan, dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat, dampak inflasi terhadap produksi, dampak inflasi terhadap bisnis. Di sini ada dampak inflasi, itu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positifnya untuk membiasakan hidup hemat bagi konsumen. Yang kedua, nilai mata uang akan menguat. Yang ketiga, masyarakat memiliki kesadaran dalam menabung agar bisa memenuhi kebutuhan mereka. Adapun dampak negatifnya, biaya yang kehilangan pekerjaan, pemasukan negara atau divisi akan berkurang karena penguatan pajak tidak maksimal. Kegiatan perekonomian akan mengalami kemunduran. Di sini ada metode pengukuran inflasi dan deflasi. Ini bisa teman-teman lihat indeks harga konsumen IHK, menghitung perubahan rata-rata harga
indikator mengukur tingkat harga dari semua barang yang jasa yang diproduksi dalam suatu negara, termasuk barang investasi, ekspor, belanja pemerintah. Keuntungan lebih komprehensif karena mencakup seluruh ekonomi, tidak hanya konsumen rumah tangga. Sini ada rumahnya, yaitu inflasi teman-teman. Deflator tahun kurang deflator tahun kurang 1 deflator tahun ini kurang 1/100. Ini ada pun contoh soalnya, yaitu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS, terdapat kenaikan indeks harga konsumen dari tahun 2015 sebesar 140 menjadi 150 pada tahun 2019, sehingga laju inflasi dengan tahun 2015 sebagai tahun dasar. Ini adalah IHK yang sama dengan 140, IHKO sama dengan 140. Laju inflasi 150 kurang 140 per 140 sama dengan 7,14%. Disimpulkan bahwa indeks harga konsumen mengalami kenaikan sebesar 7,4% dari tahun 2015 dibandingkan pada tahun 2014. Deflasi terjadi kenaikan nilai IHK indeks kurang lebih 100, menandakan harga-harga secara umum turun. Di sini ada indeks harga. Indeks harga adalah angka yang diharapkan data dipakai untuk melihat perubahan mengenai harga-harga barang, baik barang untuk satu macam maupun bagian macam barang di dalam waktu dan tempat yang sama. Terdapat 3 kemungkinan dalam hasil perhitungan indeks harga, yaitu 1. Jika indeks harga lebih 100 berarti harga perhitungan mengalami kenaikan, terjadi inflasi. Jika indeks harga kurang 100 berarti harga perhitungan mengalami penurunan, terjadi deflasi. Jika indeks harga tetap 100 berarti harga tetap tidak naik dan tidak turun. Contoh kasusnya yaitu bila harga barang tahun 2014 sebesar 8.000 per kilogram, kemudian pada tahun 2015 naik menjadi 10.000 per kilogram, maka indeks harga barang tersebut pada tahun 2015 dapat dihitung sebagai berikut. Indeks harga sama dengan 10.000 kali 8.000 kali 100 sama dengan 125.000. Jika harga barang pada tahun 2015 mengalami kenaikan 20.000